Setelah ada selesai dihabisinya si korban itulah, disitulah Wak, baru Adrian ini kembali lagi melanjutkan niat pertamanya tuh, yaitu apa? Menghubungi orang yang sempat dia email tempo hari itu. Dia sudah mendapatkan target tapi nggak bisa ngambil ginjalnya Pak. Gimana nih? Karena ya saya nggak tahu di mana letak ginjal manusia. Betul-betul sama itu mereka Wak. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke Wak, jadi di malam minggu ini aku akan kembali lagi menemani kalian dengan membawakan satu kisah kriminal yang sangat-sangat menggegerkan Indonesia pada tahun 2023 kemarin Wak. Aku yakin sebagian di antara kalian pasti juga udah pernah dengar tentang kejadian ini, yaitu kasus penghilangan nyawa anak di bawah umur oleh dua orang remaja yang mengincar organ ginjal si korban untuk dijual di sebuah situs dark web. Tapi setelah berhasil menghabisi korban, wah inilah yang bikin nyeseknya tuh, kedua pelaku ini malah gagal pula melakukan rencana utamanya mereka. Jadi bisa dibilang korban itu kayak meninggal sia-sia gitu loh Wak. Sumpah ini kasus yang bikin kesal seluruh masyarakat kurasa. Jadi sekarang tanpa berlama-lama langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Jadi kasus yang akan aku ceritakan ini melibatkan seorang remaja berusia 17 tahun bernama Adrian. Nah, Adrian ini lahir pada tanggal 28 Agustus tahun 2005 di kota Makassar, Wak. Memang tidak banyak informasi yang aku dapatkan tentang latar belakangnya Adrian ya. Tapi yang jelas pada saat itu ayahnya Adrian ini bekerja sebagai seorang pemulung dan ibunya ini bekerja sebagai penjaga warung, Wak. Nah, Adrian dan keluarganya ini tinggal di sebuah rumah sederhana di Jalan Batuaraya yang ada di kota Makassar. Nah, awalnya Wak, kehidupan Adrian ini berjalan dengan normal sebagaimana remaja pada umumnya. Tapi seiring berjalannya waktu, dia ini jadi sering merasa kesepian karena ayah dan ibunya itu sibuk bekerja. Dan untuk menghilangkan rasa kesepiannya itu, Wak, Adrian ini pun mulai sering bermain internet tuh, ya kan. Setiap sepulang sekolah, dia ini akan selalu berselancar lah itu di dunia maya. Hingga akhirnya pada suatu hari, tanpa sengaja Adrian ini membuka sebuah situs dark web yang tidak pantas dibuka oleh anak seusianya dia gitu loh. Nah, seperti yang sudah kalian tahu, Wak, situs dark web ini kan situs ilegal ya kan, dimana ada banyak sekali hal-hal tidak lazim yang ada di dalam situs itu, mulai dari tindakan kriminal sadis, aksi kejahatan ilegal, bahkan sampai informasi tentang inilah dia penjualan organ tubuh manusia ada di sana semuanya. Nah, meski memang ada berbagai informasi negatif, Adrian tuh awal-awalnya nggak pernah berpikiran macam-macam, Wak, karena ya udah dia membuka situs itu murni hanya untuk lihat-lihat aja, jadi bukan untuk yang lain-lain nih. Tapi seiring berjalannya waktu, Wak, Adrian ini mulai terlibat sebuah aksi kriminal akibat terpengaruh sama informasi kurang baik dari situs dark web tadi. Nah, jadi Wak, kasus yang melibatkan Adrian ini bermula dari sebuah masalah keluarga yang menimpa kedua orang tuanya, Wak. Dimana pada saat itu ayah sama ibunya Adrian ini jadi sering sekali terlibat cekcok akibat masalah finansial. Ibunya Adrian ini sering mengeluh bahwa uang yang diberikan sama suaminya itu macam nggak cukup terus gitu loh. Tapi di sisi lain ayahnya Adrian ini udah merasa pontang-panting siang malam bekerja keras gitu untuk menafkahi keluarganya, tapi masih dianggap nggak cukup aja gitu, Wak. Nah, perbedaan asumsi inilah yang akhirnya membuat orang tuanya ini jadi sering bertengkar. Dan selain terlibat cekcok, Wak, orang tuanya Adrian ini juga sering mencaci maki Adrian dengan berbagai perkataan yang tidak pantas. Nah, entah apa yang dikatakan sama orang tuanya kala itu, Wak, tapi yang jelas dari sanalah Adrian ini mulai tertekan dan merasa bahwa kok aku nih macam jadi beban buat keluargaku aja ya, kayak gitu. Dan karena pertengkaran orang tuanya itu makin hari makin parah, Wak, Adrian pun jadi akhirnya mikir, seandainya aja kalau aku punya uang banyak, pasti mau bapak aku nih berhentilah marahin aku gitu, mungkin ya, kata gitu. Nah, dari pikiran itulah Wak, Adrian pun bertekad ini untuk menghasilkan uang sebanyak mungkin, tapi dalam waktu singkat. Dan di saat yang sama pula, Wak, Adrian ini kembali lagi tuh, pas sekali lagi dia lagi buka-buka situs dark web tadi itulah, dan disitulah, Wak, dia melihat iklan. Lihat iklan ya, dari entah dari siapa lah, dari seseorang lah mungkin, yang siap membeli ginjal manusia seharga 80.000 US dollar atau sekitar 1,2 miliar rupiah. Nah, ketika dia melihat iklan itu, Adrian tuh ya orang yang lagi butuh duit, tergiur dia, Wak. Wah, ini nih uang yang aku butuhkan nih. Kalau aku bisa dapat uang itu, pasti mama bapak aku bakal senang. Dan aku bisa membangunkan rumah yang baru nih buat mereka. Itu di pikiran dia, Wak. Nah, dari pikiran naif itu, Adrian ini pun segera langsung membaca informasi yang memang tertera
tertera di deskripsi iklan tadi. Tapi karena memang iklannya itu ditulis dalam bahasa Inggris, Adrian yang dalam seusia itu kesulitan memahami maksudnya. Jadi dia nggak ngeh ini informasi ini tentang apa. Yang dia ngeh itu cuma harganya aja, $80.000, 1,2 miliar nih gitu. Dan karena pengetahuan itu terbatas, Adrian ini pun lalu membuka Google Translate dan mencoba menerjemahkan teks yang tertulis di deskripsi iklan itu. Tapi meskipun sudah memakai Google Translate, rupanya si Adrian ini masih belum sepenuhnya memahami cara menjual ginjal kepada si pengiklan itu tadi. Nah, karena penasaran, Adrian pun kembali mencari tahu cara menjual ginjal lewat apa? Lewat YouTube. Tapi tetap aja dia pun tidak menemukan jawaban di YouTube juga. Entah karena dia nggak paham bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Inggris, atau entah memang nggak ada informasi yang ada di sana. Kurasa juga nggak ada juga informasinya di situ. YouTube kan sekarang lumayan ketat, lumayan lagi. Bukan main ketat kali sekarang YouTube ya kan. Pokoknya nggak ada lah dia nemukan informasi itu di YouTube juga. Nah, karena belum menemukan jawaban, Adrian ini pun akhirnya bukannya dia udahlah kayaknya ini nggak mungkin juga aku lakukan gitu kan. Nggak berhenti dia, nekat dia, dikirimnya lah itu pesan lewat email yang memang dicantumkan sama si pengiklan tadi. Dia ngemail nih ke siapa itu. Dengan kemampuan bahasa Inggris seadanya, Adrian pun bertanya lah. Jadi pokoknya kurang lebih kayak gini. Halo Pak, saya mau nanya, ini cara jual ginjalnya gimana Pak ya? Saya harus kirim kemana? Kayak gitu katanya, kurang lebih lah ya. Nah, setelah ditunggu-tunggu udah dikirimnya email itu, ternyata email itu tidak dibalas, Tapi lagi-lagi meskipun tidak ada jawaban, Adrian tetap membulatkan tekadnya bahwa dia akan menjual ginjal manusia demi bisa mendapatkan uang 1,2 miliar tadi. Cuma masalahnya di sini kawan-kawan, Adrian ini bukan kepikiran untuk ngejual ginjalnya sendiri, bukan. Melainkan dia kepikiran untuk menjual ginjal milik orang lain. Ya, tapi di situ pun dia sadar bahwa mendapatkan ginjal milik orang lain kan kemungkinannya kecil kali. Macam mana tiba-tiba minta ginjal kau, kan nggak mungkin kayak gitu. Lagi belum mana ada orang yang mau ngasih ginjal secara cuma-cuma ya kan. Nah, menyadari fakta itu, Adrian ini pun akhirnya merencanakan sebuah aksi yang keji kali, yaitu disitulah terlintas dia kepikiran untuk menghabisi nyawa orang lain terlebih dahulu untuk bisa diambil organ ginjalnya ini. Terus kalau udah dapat, barulah itu nanti kejual ke situs dark web itu. Dan mulai jelek ini niatnya. Tapi karena dia masih sekolah, masih sekolah deh ini, masih anak kecil, dan tentunya dia tidak punya pengalaman menghabisi nyawa orang. Adrian ini pun berinisiatif ngajak kakak kelasnya, kawan dia juga namanya Faisal, waktu itu umurnya 18 tahun, untuk ikut serta dalam rencana itu. Betul, dihubungilah Faisal ini kan, dia bilang, bang, kau lagi butuh duit nggak? Aku lagi ada proyekan besar nih, kata gitu. Hah, proyek apa? Asal dapat duit aku mau aja nih gitu. Jadi gini bang, aku tuh sebenarnya pengen kali ngabisin nyawa orang lah. Terus aku pengen kujual ginjalnya di situs dark web. Tahu aku bang situsnya. Itu kalau misalnya laku bang bisa dapat 1,2 M kita. Nanti kalau kamu mau ikut proyek ini sama aku, kita bagi dua aja, 600 kau 600 juta aku, katanya. Nah dengar itu, bukannya ditolak permintaan gila si Adrian ini, malah diterima pula sama si Faisal. Mantap juga, boleh juga tuh kata gitu. Dan setelah mendengar iming-iming itu, Faisal pun langsung mengiyakan hal itu tanpa pikir panjang. Akhirnya setelah sepakat nih, Adrian dan juga Faisal pun segera langsung mencari target untuk mereka habisi. Dan setelah mereka menemukan target ini, mereka pun langsung memulai rencana jahat itu. Masuklah kita ke aksi kejahatannya ya. Nah, jadi ceritanya pada hari itu, hari Minggu tanggal 8 Januari tahun 2023, Adrian ini mulai menyusun rencana untuk melancarkan aksinya, Sepanjang hari itu Adrian menghabiskan waktu untuk memikirkan siapa nih ya kira-kira korban yang bakal aku habisi ya, kayak gitu kan. Nah, setelah dia memutar otak, setelah dia berpikir-pikir, akhirnya dia kepikiran nih untuk menargetkan seorang anak laki-laki berusia 11 tahun, inisialnya MF, yang juga merupakan tetangga dia sendiri. Nah, sedikit aja informasi tentang MF, Jadi MF ini adalah anak kelas 5 SD waktu itu, yang pada saat itu tinggal di sebuah rumah sederhana bersama ayahnya yang berinisial Pak K ya, usianya 38 tahun waktu itu, dan juga neneknya yang berinisial Nek A, udah berusia 60 tahun waktu itu. Nah, ketika peristiwa naas itu terjadi, ibunya MF ini sedang merantau ke Malaysia untuk bekerja gitu kan. Nah, di lingkungan tempat tinggalnya MF ini, MF ini dikenal sebagai sosok anak yang sangat sopan, baik hati, dan juga garis bawah ya, pekerja keras,
pekerja keras. Sejak usia 8 tahun, MF ini sudah terbiasa mencari uang untuk mendapatkan uang saku, sekaligus juga apa? Untuk membantu finansial keluarganya. Bayangkan sekecil itu, Wak. Setiap dia pulang sekolah, Wak, MF ini biasanya akan pergi dia ke pasar-pasar tradisional gitu atau ke minimarket untuk bekerja sebagai juru parkir. Dan berkat kerja kerasnya itu, MF pun bisa mengantongi sekitar 30.000 sampai 50.000, Wak, per hari. Dan uang itu nanti biasanya akan dia serahkan kepada neneknya. Untuk apa? Untuk beli beras sama untuk beli lauk pauk untuk makan mereka. Dan yang aku salutkan kali sama MF ini, Wak, meskipun dia mengalami masa kecil yang cukup berat, MF ini tidak pernah mengeluh dan dia akan selalu menjalani hari-harinya dengan ceria, dengan bahagia gitu, nggak pernah ngeluh sama sekali. Ya seperti anak-anak pada umumnya lah, bedanya anak-anak main, dia kerja gitu. Anak baik kali lah pokoknya MF ini, Wak, ya. Nah, udahlah, itulah sedikit informasi soal MF ini. Kita balik lagi ke cerita. Nah, jadi setelah menentukan target ini, which is MF ini, Wak, Adrian langsung lah itu pergi ke minimarket tempat MF itu bekerja sebagai tukang parkir tadi kan, jam 5 sore, pakai motor, ngeng gitu. By the way, waktu itu si Adrian jemput korban ini sendirian, Wak. Faisal belum ikut tuh kan, dah sampailah sana. Waktu udah nyampe di minimarket ini, Adrian langsung panggil si MF kan. Dek, sini Dek. MF lagi kerja kan jadi tukang parkir kan di sana. Dek, sini Dek. Apa Bang? Kata gitu. Kau mau ikut aku main game nggak di rumah aku? MF jawab. Tahu dia lagi kerja, dia jawab gini, Wak. Enggak lah Bang, aku masih kerja di sini, kapan-kapan aja ya, kata kayak gitu. Nah, mendengar penolakan itu, Adrian nggak nyerah gitu aja. Dia bilang lagi, udahlah sekarang aja lah, bentar aja kok. Kalau kau mau ikut nanti Abang kasih 50.000 buat kau jajan, kata gitu. Nah, di sini MF mulai tergoda lah, Wak, dengan iming-iming itu, dan dia memang butuh duit kan. Dan akhirnya udah tuh, selang beberapa saat kemudian, dia pun dengan polosnya, atau MF ini dengan polosnya mengiyakan ajakan Adrian. Ya udah Bang, mau Bang, aku mau ikut. Tapi nanti antarin aku balik ke sini lagi ya. Ya gampang tuh, nanti ku antarkan kau balik ke sini, kata Adrian kan. Wah, astagfirullahaladzim. Mendengar jawaban itu, hati MF yang semula ragu untuk ikut sama Adrian ini jadi lebih tenang, tanpa ada pikiran macam-macam. Wah, nggak mungkin lah mau dimacam-macamin orang, abang ini juga tetanggaku sendiri kok, kayak gitu. Nggak mungkin dia punya niat jahat sama aku gitu kan. Nah, setelah mengiyakan, MF pun naiklah itu ke atas motornya Adrian dan segera pergi meninggalkan area minimarket tempat dia lagi kerja jadi tukang parkir tuh kan. Nah, ketika MF sudah meninggalkan minimarket, ada, Wak, sepupunya MF namanya Alif yang juga melihat peristiwa penjemputan itu. Nah, si Alif ini kebetulan juga sama-sama kerja, Wak, jadi tukang parkir dekat minimarket itu. Pas nengok saudaranya lagi dibonceng sama pria asing, Alif jadi ngeliatin, itu MF pergi sama siapa tuh? Kok tumben dia mau diajak pergi padahal dia belum selesai kerja. Nah, by the way, si Alif ini juga nggak sempet nengok wajahnya Adrian waktu, karena udah keburu pergi. Dia nengoknya dari samping, dari belakang gitu. Pokoknya nggak nampak lah muka Adrian kan. Meski curiga, Wak, si Alif ini masih berusaha positive thinking dan menganggap bahwa mungkin laki-laki itu kawannya MF, mungkin lagi pengen ngajak main bentar gitu. Udahlah biarin aja lah, paling bentar lagi juga mereka balik gitu kan. Tapi setelah ditunggu-tunggu, Wak, MF nggak juga kunjung kembali ke minimarket sampai jam 7 malam ketika memang jam kerja mereka itu selesai. Nggak balik-balik MF ini kan. Nah, karena MF ini nggak muncul-muncul, Alif yang memang masih ada di sana jadi ngebatin lagi, apa jangan-jangan dia udah diantar balik langsung ke rumah mungkin ya. Nggak mungkin MF ini kemana-mana, apalagi besok sekolah gitu kan. Nah, karena itulah akhirnya udah Alif pun memutuskan nggak nunggu si MF ini balik, dia baliklah juga ke rumah tanpa menunggu MF terlebih dahulu. Nah, sesampainya di rumah, Alif pun udah melanjutkan aktivitasnya seperti biasa tanpa berpikiran buruk tentang MF. Sementara itu, di sisi lain, Pak K, bapaknya MF ini sedang menanti-nanti anaknya balik nih. MF sama Alif nggak tinggal serumah, Wak, mereka kan sepupuan aja kan, tapi ya beda rumah lah. Sampai waktu menunjukkan pukul 11 malam, Wak, MF ini juga nggak muncul-muncul. Loh, kok tumben jam segini anakku belum pulang? Kemana dia ya, kata bapaknya. Nah, khawatir terjadi sesuatu dengan anaknya, Wak, Pak K ini pun segera langsung menyusul ke minimarket tempat MF ini biasanya bekerja. Tapi setibanya di lokasi, Wak, ternyata minimarket itu sudah tutup. MF juga nggak ada di sana. Dan dari sana Pak K ini pun segera langsung mencari MF di sekitar rumahnya gitu kan, di tetangga-tetangganya, orang-orang sekitar lah. Tapi nggak ada juga satupun warga yang melihat MF. Nah, karena tidak ada secuil pun informasi tentang anaknya, Pak K ini pun akhirnya terpaksa pulang ke rumah dengan hati yang makin gelisah lagi. Aduh, kemana lah anak aku nih ya. Nah, di tengah kegelisahan itu tiba-tiba barulah itu datang Alif, sepupunya tadi kan. Datangin Pak K, dia bilang, Om K, MF di mana, ada balik dia, gitu. Belum nah. Om juga bingung nih dia di mana, tumben kali dia belum balik-balik gitu.
Belum om, aku datang ke sini juga mau ngecek dia. Tadi sore aku nengok om, MF ini dibonceng naik motor sama abang-abang depan minimarket. Cuman aku nggak sempat pula ngelarang dia pergi om, udah keburu pergi mereka berdua gitu. Hah, yang betul kok tengok dia pergi sama siapa? Abang-abang siapa? Dibawa kemana dia? Gak tahu aku. Aku nggak sempat pula nengok wajah dia om, aku cuma nengok dia dari belakang. Cuman yang aku ingat abang tuh postur badannya agak gemuk om, kat gitu. Berbekal informasi itu, Pak K ini pun langsung mengabari seluruh keluarganya bahwa MF ini sudah dibawa pergi oleh seorang pria asing tidak dikenal gitu kan. Berita tersebut pun dengan cepat langsung tersebar sehingga malam itu pihak keluarga dengan dibantu juga sama warga sekitar kembali lagi mencari MF di sekitaran minimarket Wak. Tapi itu setelah dicari kemana-mana, MF ini juga nggak ketemu juga. Di sini Wak mereka langsung menduga bahwa besar kemungkinan MF ini sudah diculik. Karena itulah keesokan harinya Wak, Pak K ini pun langsung melaporkan perihal kehilangan anaknya ini ke Polsek Panakukang yang ada di Kota Makassar. Dan untungnya polisi tanggap pula tuh dalam merespon laporan hilangnya MF ini Wak. Pencarian besar-besaran pun segera langsung dilakukan oleh tim kepolisian Makassar pada hari itu juga ya. Dan setelah dilakukan pencarian Wak, hanya dalam waktu 1 hari saja polisi langsung menemukan petunjuk tentang di mana MF berada Wak. Langsung dapat. Nah jadi Wak, di hari pertama pencarian itu polisi langsung mendatangi minimarket tentunya kan tempat si MF ini bekerja. Sesampainya di sana Wak, mereka segera langsung memeriksa rekaman CCTV nih untuk membuktikan keterangan dari Alif atau dari sepupunya. Kan dia bilang dia diculik sama seorang laki-laki gitu kan. Dan setelah dicek Wak, apa yang dibilang sama Alif ini memang terbukti. Pada hari Minggu sekitar jam 5 sore itulah ada seorang laki-laki bertubuh agak sedikit berisi mengendarai sepeda motor datangin si MF. Nah laki-laki itu memang nampak juga lagi ngobrol bentar sama MF, lalu ngajak dia naik ke atas motornya dan betul mereka pun meninggalkan area minimarket. Ya, nampak nih, oke, memang betul kata si Alif. Ini siapa laki-laki ini? Tapi meskipun sudah ada bukti nih, sayangnya waktu itu polisi nggak tahu siapa orang asing itu. Gara-gara apa? CCTV itu cuman merekam laki-laki itu dari belakang, wajahnya nggak nampak. Dan selain itu polisi ini juga mengalami kesulitan untuk tahu plat nomor sepeda motor yang dikendari sama pelaku itu. Gara-gara apa? CCTV-nya buram kali. Tapi kendala itu bukanlah masalah besar Wak bagi tim kepolisian kan. Karena hanya dalam rentang waktu kurang dari 1 hari itu saja, mereka sudah langsung berhasil mengantongi identitas maupun alamat dari si pemilik motor. Dan tanpa menunggu waktu yang lama, mereka pun langsung segera mendatangi alamat itu dan mencari keberadaan MF nih, sang korban ini kan. Sesampai di rumah si pelaku ini, polisi langsung ketok pintu dan meminta penghuni rumah untuk segera keluar kalian gitu. Tidak berserang lama kemudian keluarlah ini Wak, seorang remaja laki-laki berpostur gendut yang ciri-cirinya memang agak sama persis seperti apa yang terekam sama CCTV. Langsung nanya lah polisi, kau kemarin jemput MF di minimarket kan? Nama kau siapa? Kau bawa kemana si MF? Hah? Kata polisi. Laki-laki itu jawab, Pak, nama saya Adrian Pak. Tapi dari kemarin saya di rumah aja kok, saya nggak kemana-mana. Nggak usah ngeles kau. Ini udah jelas-jelas ya ada buktinya kerekam kok kau ada di CCTV minimarket. Kau bawa kemana si MF? Hah? Di mana dia sekarang? Awalnya Adrian masih ke ketua bilang kalau saya nggak tahu apa-apa Pak, saya nggak tahu, saya di rumah aja kok gitu kan. Tapi setelah terus-terusan didesak sama polisi, di bukti-bukti juga ditunjukkan, Adrian pun udah nggak bisa ngelak lagi dan akhirnya dia mengakui semua perbuatannya Wak ya. Di hadapan polisi Wak dia bilang, iya Pak, betul kemarin saya nyulik MF dan saya juga sudah menghabisi nyawanya. Di mana jasadnya kata polisi? Jasadnya udah saya buang Pak di kolong jembatan dekat waduk Nipa-Nipa kata gitu. Itulah Wak. Selesai mengakui kejahatannya, Adrian juga mengaku bahwa dia tidak melancarkan aksi jahat itu sendiri, tapi dibantu sama salah satu temannya yang namanya tadi si Faisal tadi tuh. Dan katanya juga Faisal ini sempat pura-pura mau cari si MF waktu heboh MF ini hilang kan, padahal dia lagi dicari itu. Nah, mendengar pengakuan itu, polisi pun segera langsung membagi timnya menjadi 2 tim yang berbeda. Tim pertama pergi ke lokasi korban dibuang dan tim kedua pergi menangkap si Faisal. Nah, setelah berbagi tugas ini Wak, polisi pun segera langsung berpencar untuk menjalankan tugas mereka masing-masing. Nah, ketika tim pertama ini kan disuruh cari tempat pembuangan korban kan. Di saat tim pertama tiba di waduk Nipa-Nipa itu Wak, mereka langsung melihat ada sebuah kresek besar warna hitam, terus baunya busuk lah gitu. Dan ketika dibuka, di sanalah mereka melihat ada jasad seorang anak kecil, astagfirullahaladzim, yang kakinya terikat dengan tali rafia berwarna hijau. Melihat penemuan itu, polisi pun langsung membawa jasad itu ke rumah sakit untuk diidentifikasi. Dan setelah hasil identifikasi itu keluar Wak, akhirnya diketahui bahwa jasad itu memang betul adalah MF.
meninggal MF, Wak. Dibunuh sama orang gila berdua tadi tuh. Nah di sisi lain, polisi yang jadi tim kedua ini pun juga langsung menangkap Faisal tanpa ada perlawanan sedikit pun. Jadi Faisal tuh udah macam, ya Pak, saya pelakunya, udah macam pasrah gitulah. Setelah Adrian dan juga Faisal berhasil diringkus, Wak, polisi pun langsung membawa mereka ke kantor polisi untuk diinterogasi kedua kalinya. Kalau tadi polisi hanya menanyai tentang di mana MF ini berada, kali ini polisi mencari tahu apa alasan sekaligus juga kronologi di balik aksi keji yang sudah kalian berdua lakukan. Dan ketika ditanyai soal alasan, Wak, Adrian dan juga Faisal mengaku bahwa mereka menghabisi MF dengan tujuan yang tadi, dengan tujuan ingin menjual ginjalnya di sebuah situs dark web. Dan selain itu, kedua pelaku ini juga menjelaskan kronologi kejahatan itu dengan sangat-sangat detail tanpa ada rasa penyesalan sedikit pun, Wak. Ya. Nah sekarang kita masuk ke kronologi dari POV-nya pelaku. Oke, sabar kalian dengerin. Nah jadi, Wak, ceritanya ini masuk ke kronologi ya. Setelah dia menjemput MF di minimarket, Wak, Adrian ini langsung membawa MF ke rumahnya yang memang waktu itu lagi kosong. Nah nyampe di rumahnya, Adrian langsung tuh baru ngabarin si Faisal kan. Dia chat Faisal, "Bang, ayo bang cepat ke rumahku, aku udah dapat target ini, udah yuk kita habisi dia bareng-bareng yuk," kata gitu. Faisal jawab, "Oke, aku OTW, aku kesana sekarang," katanya. Dah tuh, Faisal pun segera langsung mengendarai sepeda motornya menuju ke rumahnya si Adrian. Setibanya di sana, Wak, Faisal melihat bahwa MF si korban ini lagi duduk lah itu dia di ruang tamu sambil menunggu bermain game, Wak, seperti yang memang sudah dijanjikan sama si Adrian. Setelah si Faisal datang, Adrian baru itu ngambil laptop punya dia, dikasihnya ke MF, dipersilakannya lah MF untuk bermain game. Terus dikasih macam headset gitu, Wak. Udah main lah itu Adrian kan. Nah pas lagi asik-asiknya main ini, Adrian dan juga Faisal langsung menjalankan aksi jahatnya, Wak. Pertama Adrian nih dicekek leher MF dari belakang kan. Faisal juga gituin juga sampai korban ini kehabisan nafas. Nah menyadari korban itu kesulitan bernafas, bukannya berhenti, Wak, kedua ini malah astagfirullah dibenturkannya kepala MF ini berkali-kali ke lantai sampai MF tuh pingsan, Wak. Setelah MF pingsan, biadab ya mereka ini, Wak, si Faisal ini dengan santainya, kau ya, diambilnya uang 5.000, Wak, dari kantong bajunya MF. Uang kerjanya MF tuh diambilnya, dibeli rokok. Rokoknya dulu macam menenangkan diri ya kan. Itu MF masih hidup, Wak, ya, dia masih pingsan. Dan dia ngerokok, baru tuh dia lanjut ke aksi penghilangan nyawanya yang jauh lebih sadis lagi. Jadi selesai dia ngerokok itu, Wak, Faisal dan juga si Adrian ini segera langsung menyeret MF ke kamar mandi dan menyiraminya dengan air sampailah itu basah kuyup. Entah berapa banyak air yang masuk ke dalam paru-parunya MF, Wak, tapi yang jelas setelah disiram berkali-kali ini diperkirakan pada saat itulah MF ini akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya atau meninggal dunia. Tuh ya, dah nih kan. Nah, Wak, setelah ada selesai dihabisinya si korban itulah, disitulah, Wak, baru Adrian ini kembali lagi melanjutkan niat pertamanya tuh, yaitu apa? Menghubungi orang yang sempat dia email tempo hari tuh di apa nih, di situs dark web nih. Di emailnya lagi, di pesan itu Adrian bilang bahwa dia sudah mendapatkan target tapi nggak bisa ngambil ginjalnya, Pak. Gimana nih? Karena ya saya nggak tahu di mana letak ginjal manusia. Betul-betul sama itu mereka, Wak. Dikirimnya email gitu ya. Lagi-lagi pesan juga gak dibalas lah sama mereka. Orang dari awal juga pesan tuh gak pernah dibalas kok. Kau pikir mau ngambil jantung ayam, ha? Kayak gitu caranya, Wak, kayak gitu. Nah terus karena gak ada balasan, disitulah baru mulai panik orang berdua ini. Adrian bilang ke Faisal, "Bang, kayak mana nih, Bang? Kita mau apakan mayat anak ini? Orang yang katanya lagi nyari ginjal gak balas chat aku, Bang. Aku juga gak mungkin kan nyimpan mayat ini di rumahku, nanti ketahuan pula sama mama bapakku." Kok kurang ajar kok ya. Kataku kita mau dapat 1 miliar, mana nih? Mana buktinya? Nipu ya. Kau pun satu bodoh, Faisal. Ngapain kau dengar anak kayak gitu? Bukan kau larang, kau iyain. Kau bulak marah. Seamatir itu loh, Wak, mereka. Iya. Di situ Adrian sama Faisal sempat terlibat adu mulut dulu sebelum akhirnya mereka sepakat untuk mengikat jasad MF ini lalu dibuang di kolong jembatan yang memang tidak jauh dari rumahnya Adrian ini, Wak. Selesai melakukan aksi keji itu, udah keduanya balik aja kembali ke rumah masing-masing dengan santainya seolah tidak terjadi apa-apa. Itu yang mereka sampaikan. Kan macam lagi main ale-ale kan, Wak. Ale-ale ini apa? Macam lagi main gitu, kayak macam lagi main-main kan. Sama juga, Wak, respon kita ini sama respon polisi waktu itu. Setelah mendengar pengakuan itu, polisi nggak langsung percaya. Hah, masa si remaja ingusan macam kalian ini bisa ngabisin nyawa anak kecil demi menjual ginjalnya? Kok rasanya nggak mungkin, ini kalian bercanda nih, pasti kalian ada motif yang lain kan. Nah karena keraguan itu, polisi pun akhirnya menyita semua alat elektronik milik kedua pelaku untuk bisa diperiksa lebih lanjut lagi, Wak. Dan setelah diperiksa ternyata memang terbukti kok. Polisi menemukan ada pesan email yang dikirim sama Adrian ke seseorang
terlarang yang isinya itu tentang penjualan ginjal itu, Wak. Dan selain itu polisi juga menemukan riwayat internet Adrian yang memang menunjukkan bahwa dia ini sering sekali mengakses situs-situs terlarang di HP-nya itu beberapa hari sebelum kejadian. Jadi lumayan intens tuh dia nyari-nyari situs tuh. Wow. Nah dari bukti-bukti inilah, Wak, polisi yang tadinya nggak percaya, yang tadinya ragu, akhirnya udah percaya memang bahwa Adrian dan juga Faisal ini yang memang menghabisi nyawanya MF dengan tujuan untuk menjual ginjalnya ke dark web. Berbekal dari bukti-bukti yang sudah ada, polisi pun segera langsung menetapkan Adrian dan Faisal sebagai tersangka kasus penghilangan nyawa anak di bawah umur dan dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup. Tapi di sini, Wak, ya, karena Adrian, si dalang utama ini waktu itu masih berusia 17 tahun dan tergolong masih anak di bawah umur, terbebas dia, Wak, dari ancaman hukuman mati itu. Terbebas. Sebagai gantinya Adrian tuh cuma divonis 10 tahun kurungan penjara aja. Itu pun di penjara khusus anak. Sementara Faisal yang kala itu cuma beda setahun, udah 18 tahun, tidak diketahui jelas, Wak, detail hukumannya karena aku pribadi tidak menemukan informasinya di berita manapun. Kalau misalnya di antara kalian ada yang tahu tentang vonis yang dijatuhkan kepada Faisal, mungkin ada Wak Makassar juga yang udah lebih tahu, bisa tambahin di kolom komentar di bawah ya. Tapi aku harapkan semoga aja hakim dari kasus ini memberikan hukuman yang seadil-adilnya untuk kedua pelaku. Amin. Dah, sekian kisahnya. Itulah tadi, Wak, kasus penghilangan nyawa sadis yang dilakukan oleh dua remaja yang tergiur uang 1 miliar rupiah. Kasus ini kesal nggak kalian? Hukuman diterima sama pelaku utama si Adrian, walaupun dia udah di bawah umur lah kategorinya waktu itu kan, nggak setimpal lah dengan apa perbuatan yang sudah dilakukan, Wak. Bayangin nanti nih di umur dia 27 tahun nih ya, dia udah bisa bebas nih. Di sisi lain apa, keluarganya MF harus menanggung sedihnya kehilangan seorang anak baik ini. Anaknya sudah dihabisi dengan cara yang sudah tidak sangat manusiawi, dan mohon maaf nih kalau misalnya aku salah penyebutan ya, meninggalnya jadi sia-sia kan, Wak. Jadi meninggal gitu aja kan. Dan sedikit tambahan informasi nih, Wak, ya, setelah kasus ini ramai dibicarakan sama masyarakat, keluarganya Faisal itu sempat mendatangi Pak K, Wak, bapaknya MF ini, dan menawarkan emas sejumlah 10 gram gitu supaya mau berdamai dengan jalur kekeluargaan. Tapi untungnya keluarga MF ini menolak permintaan damai itu dan memilih untuk menempuh jalur hukum untuk mengadili pelaku. Mau berapa gram pun emas yang kau kasih itu tidak sebanding sama MF yang bukan main baik ini. Ih, ya Allah. Dari kisah ini, Wak, kita juga macam diingatkan lagi bahwa perilaku orang tua sangat berperan penting terhadap tumbuh kembang anak, Wak. Kalau saja orang tuanya Adrian ini mau lebih memperhatikan aktivitas anaknya di internet dan mau mengontrol emosi mereka, kemungkinan peristiwa tragis semacam ini nggak akan terjadi kan, Wak. Tapi apa mau dikata, nasi udah jadi bubur, semua udah terlanjur. Yang jelas di sini, Wak, yang hanya bisa kita lakukan adalah kita semua berdoa semoga kejadian seperti ini tidak terulang lagi ke depannya. Dan tentunya mari, Wak, kita sama-sama doakan semoga almarhum MF yang tidak bersalah ini ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan keluarga yang ditinggalkan semoga mendapatkan ketabahan dan juga kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.